Enggak, soalnya orang tuh kadang kesini nyamperin, nanya dulu tuh, Bang, bisa pakai kris Bang? Gitu. Oh, nggak bisa, nggak jadi makan dong. Jadi kita mah kalau pakai kris kan bisa. Kita mah jangan ngikutin orang-orang luar gitu, memperlemah ekonomi kita sendiri sebenarnya. Ya mudah-mudahan dipertahankan aja tuh. Kalau saat ini sih lebih banyak pakai QRIS ya, karena pertama simple. Buat aku yang pelupa itu gampang banget, cuma tinggal bawa handphone aja kan, daripada harus cash, terus ribet sama kembalian untuk pedagangnya juga. Gitu. Seringnya sih QRIS ya, karena lebih mudah dan gampang. Kalau cash itu kita harus ke ATM dulu, ambil dulu, ngantri dulu, itu makan waktu ya. Semoga nggak terjadi ya, karena itu kitanya juga kerepotan, nanti pakai apa kita nggak tahu, karena QR ini juga udah fleksibel buat kita semua ya. Oh, sering pakai QRIS. Kalau QRIS itu lebih mempermudah transaksi, karena kalau cash kan kita kadang-kadang untuk, terutama kalau nggak uang pas kan harus kembalian dari receh, itu yang kadang-kadang. Ya pemirsa, selama ini memang Indonesia berada di non-blok atau di netral begitu ya. Kita tidak memihak siapapun, kemudian kita selalu mengedepankan komunikasi. Tetapi di masa perang tarif saat ini apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan cenderung ke Amerika Serikat? Apakah kita akan berpihak kepada Cina? Saya akan minta pendapat dari para ekonom yang hadir pada kesempatan kali ini. Mas Pak Wija dulu. Pak Wija, mungkin bisa disampaikan apa plus minusnya kalau kita ke Amerika dan juga kita ke Cina? Ya, dua-duanya adalah partner penting kita. Oke. Adalah partner dagang terpenting. Walaupun kalau dari sisi surplus, Amerika jauh lebih penting daripada Cina. Nah, dalam situasi seperti ini kita harus confident. Indonesia itu sesuatu yang menarik. Kita punya pasar yang luar biasa besar yang sekarang seluruh dunia sedang mencari. Kita punya sumber daya yang luar biasa besar, natural resources yang luar biasa besar. Dan kita adalah sosok yang disegani di kawasan. Jadi posisi-posisi ini mestinya harus kita optimalkan. Posisi kita seperti apa? Dalam situasi seperti ini, kita sebaiknya menikmati pertarungan mereka antara Cina dan Amerika. Jangan ikut bertarung. Kalau ada dua gajah bertarung, tadi kata Pak Raden, rumput yang binasa, gitu kan? Jadi kita jangan masuk ke pertarungan, karena di dalam konteks ini kita adalah kancil atau kita adalah rumput. Tunggu saja, lihat pertarungan, kita negosiasi, tetapi buying time, jangan make decision too early. Kita tunggu dengan Amerika ini. Vietnam apa dealnya, Thailand apa dealnya, India apa dealnya, begitu ya. Kemudian apa yang mereka lakukan menjadi referensi bagi kita. Jadi kita negosiasi awal dengan Amerika itu bagus, menunjukkan kita serius dan kita siap. Tapi dealnya kalau bisa di paling akhir. Jadi jangan berpihak ke Cina, juga jangan berpihak ke Amerika. Kalau lihat apa yang disampaikan oleh Presiden Xi, bahwa dia akan mempanis retaliasi kepada siapapun yang nego dengan Amerika dan merugikan Cina. Nah, ini harus kita perhatikan betul-betul. Apakah kita juga harus menjalin komunikasi dengan Cina? Saya rasa begini, dalam situasi seperti ini kita harus menjalin komunikasi dengan semua negara. Oke. Siapapun itu. Justru ini saat yang tepat. Kenapa? Ketika seluruh dunia merasa senasib, sepenanggungan, merasa sama-sama menjadi korban bully Mr. Trump, ini perasaan ini membuat ketemu itu makin mudah. Contoh, sejak kapan Korea Selatan, Jepang, Cina itu bertemu membahas strategi dagang? Tidak pernah, mereka itu bersaing selama ini. Tapi gara-gara Trump mereka bersatu. Ini justru bisa berkah bagi kita. Gara-gara Trump, EU SEPA dengan EU, saya rasa itu akan semakin mudah untuk terwujud. FTA dengan banyak negara yang selama ini masih merupakan PR yang belum tuntas, kita dorong semua. Karena begini, yang punya kepentingan untuk memperluas kerjasama dagang itu bukan hanya Indonesia, tapi juga negara-negara lain kecuali Amerika Serikat. Baik. Saya ke Pak Raden. Pak Raden, kita mendapatkan berita bahwa apakah benar Indonesia nantinya akan berpihak ke Cina daripada ke Amerika? Jelas tidak. Ya, kita seperti yang kita tahu semua, kita adalah dari konstitusi kita pun, kita adalah negara yang non-blok. Kita nggak ingin masuk kepada dua kekuatan ini, artinya masuk ke Cina atau masuk ke Amerika.
Jadi kita menjaga kedekatan jarak yang sama kepada keduanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Cina itu artinya kita melakukan pendekatan dengan Amerika, kita punya kedaulatan. Ya, tidak akan didikte oleh Amerika. Tentu seperti yang saya katakan tadi, apa yang kita bisa berikan, apa yang kita tidak bisa berikan, apa yang kita minta, kita punya itu. Jadi benar tadi, kartu itu kita tidak akan buka semuanya. Ada yang memang sudah terbuka, yang paling mudah dilakukan, silahkan itu. Tapi kita tidak akan membuka ini semua. Di sisi lain, kita juga berkomunikasi dengan Cina. Kita tentu tidak beritahu dengan siapa kita bicara. Ya. Mereka juga meng-approach kita ke sini. Karena biar bagaimanapun seperti yang dikatakan tadi ini, kita juga diperhitungkan. Mungkin bukan menjadi the great power kita, tetapi kita mungkin the middle power. Kenapa? Dari sisi ekonomi, dari sisi penduduk, dari sisi geopolitik di ASEAN, kita cukup berpengaruh. Jadi kita diperhitungkan, dalam arti itu kita tidak akan mau didikte Cina, dan kita juga tidak akan mau didikte Amerika. Oke, baik. Mas Media, di tengah kondisi perang tarif saat ini, apakah kita harus melakukan diversifikasi? Tidak hanya mungkin berfokus kepada Cina dan juga Amerika saja, tetapi juga menjalin dengan negara-negara lain, menurut Anda? Iya, saya kira betul sekali, karena seperti disampaikan oleh Pak Wija tadi, kita mungkin bisa tenang, lihat pertarungan, tapi kita bisa lihat kebun belakang rumah kita. Kita lihat kondisi ekonomi tanah air, bagaimana fiskal kita, bagaimana penggunaan APBN kita, termasuk insentif ke sektor-sektor swasta. Karena yang ditunggu oleh pelaku usaha hari ini, khususnya yang terdampak tarif Trump, mereka menunggu apa insentif dari pemerintah, apa jalan keluar yang diberikan oleh pemerintah. Kalaupun dilakukan diversifikasi ekspor, insentif regulasi, insentif fiskal seperti apa yang bisa dilakukan. Dan ini masih banyak PR ke depan saya kira. Sempat ada opsi Singapura, tapi Singapura sangat berbeda sekali karakter pasarnya dengan US dan China. Ada pasar di Middle East yang juga kita bisa optimalkan tentu saja. Tapi lagi-lagi ini mensyaratkan negosiasi perdagangan yang kuat. Dan pada saat yang sama ekonomi nasional kita juga bertumbuh. Industri juga harus kuat. Maka ini juga jadi trade-off. Ketika TKDN, kuota impor juga sekarang terus menjadi perdebatan. Juga jangan sampai kita terjebak di permainan ini justru melemahkan industrialisasi kita di tanah air. Jadi kita juga harus melihat ke belakang, melihat ekonomi kita hari ini. Oke, harus fokus kepada internal begitu. Pak Fatih, kalau tadi dari beberapa pandangan ekonom, dari Pak Raden juga bahwa kita tidak boleh terburu-buru lah dalam negosiasi kali ini. Apakah ini juga yang disarankan oleh DPR atau seperti apa? Iya betul, kami sepakat dengan pemerintah. Tentu ini adalah sebuah proses yang jangan diharapkan selesai instan. Karena harus kita ingat bahwa ini bukan hanya masalah Indonesia saja. Ini masalah Amerika ini dengan seluruh dunia bisalah kita katakan. Sekarang sekutu terdekatnya pun seperti Kanada, ya kan, Eropa itu justru mengalami hal yang jauh lebih buruk kan gitu. Mereka sudah terang-terangan perang kan gitu. Nah, tadi saya ingin sedikit menyambung yang dikatakan Pak Wija tadi, betul bahwa ini harus dijadikan sebuah peluang sekarang kita untuk melakukan diversifikasi. Ketika semua negara ini sekarang mencari jalur alternatif, ini kan jadi cepat ketemunya, kan gitu. Beberapa waktu lalu saya ada di pertemuan antar parlemen, di situ terlihat sekali sangat agresif. Jadi negara-negara Eropa itu banyak sekali yang meminta pertemuan bilateral dengan kita. Dari Asia Tengah, dari Middle East. Nah ini merupakan sebuah peluang. Jadi betul, jadi Amerika betul adalah sebuah pasar yang penting. Tapi jangan karena ada hal ini, kemudian kita stres sendiri atau menganggap ini sebuah malapetaka gitu. Betul. Tapi ini harus dijadikan sebuah kesempatan, dunia ini luas. Nah, negara ini bukan cuma Amerika Serikat saja, walaupun Amerika adalah sebuah negara yang penting dan kita tidak mau kehilangan market itu gitu. Tapi sekali lagi bahwa banyak jalur-jalur lain, banyak jalan-jalan lain gitu. Ketika satu pintu tertutup, 1000 pintu akan terbuka. Gitu. Oke, tambah silakan Pak. Tadi yang disebutkan itu sangat benar sekali. Kalau kita lihat sumbangan daripada Amerika terhadap dunia
dulu pernah menjadi 30% dari seluruh PDB dunia. Sekarang sebetulnya tinggal 17%. Jadi sudah jauh berkurang. Artinya kalau tadi saja, artinya kalau Amerika ini benar-benar nanti mau memisahkan diri keluar dari seluruh perjanjian dagang dunia, berarti jangan-jangan yang 83% ini kompak, ini sudah cukup sebetulnya antar kita saja melakukan perdagangan. Mungkin yang WTO, yang World Trade Organization itu World Trade Organization without Amerika. Bisa saja begitu, dan itu kita masih bisa hidup dengan 83% dari total dunia kan. Dia mau memisahkan sendiri. Jadi nggak apa-apa kalau memang itu pilihannya. Ujungnya nanti pilihan di mereka. Oke, jadinya segala ancaman-ancaman dari perang tarif ini tidak boleh menjadikan Indonesia ketakutan begitu ya. Kita akan dalami lagi pemirsa seperti apa kemudian saran yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depannya dalam hal ini. Usai jeda tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.